Iya, Bu, udah mencoba-coba. Tapi Iya, di Garuda Jurnal itu sedikit, Bu ya? Tidak sebanyak di Google Scholar. Apa gimana itu ya? betul. Jadi beberapa jurnal di Google Scholar itu ya tidak terindeks gitu, Pak. Kalau Garuda itu kan indeks dari Indonesia ya, Hmm. nasional gitu. Jadi pengindeks nasional. Nah, kan ada Scopus, ada apa tuh WOS ya, Web of Science. Jadi tuh pengindeks kalau WOS itu dari Eropa ya, pengindeks untuk jurnal internasional. Nah, kalau Scopus itu kiblatnya tuh Amerika ya, emang Amerika yang ini. Nah, kalau kita nasional itu Garuda, Pak. Nah, jurnal-jurnal yang ada itu eh, beberapa itu tidak terakreditasi misalnya. Nah, itu ada di Google Scholar juga, Pak. Hmm. Jadi kalau kita ingin melihat benar-benar terindeks, artinya apa ya, bereputasi ya jurnal tersebut, maka cek. Jadi hanya sedikit ya, Pak ya. Iya, di Garuda hanya Nah, beberapa kalau jurnal. hanya sedikit, Pak, saran saya apa internasional saja. Jadi Hmm. gini, kadang mungkin mungkin Bapak begini ya, mungkin Bapak keywordnya itu berbahasa Indonesia. Nah, sedangkan jurnal-jurnal yang nasional, yang Sinta, Sinta 2, Sinta 1 itu sudah menggunakan judul berbahasa Inggris, Pak. Hmm. Sehingga Iya. Bapak tidak menemukan jurnal-jurnal Sinta yang ya karena Bapak inginnya bahasa Indonesia ya, Pak. Nah, justru itu, Pak. Hanya sedikit memang. Tadi saja saya setengah hari ini mengerjakan artikel itu 2 alenia, Pak, dapatnya. Setengah Hari dua hari kali. dapat 2 alenia. Masuk jumlah Bu Saribo tuh. Gimana? Siapa Bu Aswani? Sembari kita menunggu 2 menit lagi ya. Eh, Ibu tanya dulu, Bu. ya, Kalau ya mungkin nanti mohon rekomendasi itu ya, link-link jurnal yang bisa kita akses dengan mudah gitu ya, termasuk mungkin tadi yang internasional pun. Berarti kan tidak nah, hanya bukan ke Google Scholar gitu, Bu. jadi gini, Pak, kalau saya itu lebih ke keyword, Pak. Bahkan Oh, kalau dulu saya ke web web apa, dulu saya sangat menyukai mencari artikel itu di Science Direct, Pak. Nah, semakin ke sini karena di Science Direct saya sulit gitu menemukan yang sesuai apa, relevan riset atau kajian yang sesuai dengan yang sedang saya tulis gitu, akhirnya saya sudah jarang di Science Direct. Nah, sekarang saya lebih ke Google aja, Pak. Google itu sangat apa ya, luas cakupannya gitu, nggak hanya jurnal, pokoknya hmm. semua. Nah, tinggal kejelian kita sih, itu nanti terlatih sendiri, Pak. Kalau kita melihat Oh, di berarti Google, yang oh penting tadi ya, ini keywordnya tadi ya, Bu ya. dari keyword aja, Pak. Tapi, ya memang, mau jurnal nasional pun sekarang kalau Sinta yang bereputasi itu berbahasa Inggris, Pak. Iya, iya, iya. Ya berarti kita Gitu. translate dulu ke bahasa Inggris. Iya, gitu. Jadi kalau mau artikel, apa ya, artikel yang bereputasi, yang bagus, ya kualitasnya mau tidak mau tidak bisa menghindari bahasa, gitu. Terus kalau Lagian ke kita kan sudah Mendeley, Bu, ya, kalau ke Mendeley itu pertama heeh. mungkin saya pertanyakan kan untuk buku-buku PDF kan cukup tebal gitu. Apakah memang supaya citasi dan daftar pustaka yang mudah itu tetap kita upload ke Mendeley? Kemudian yang kedua, nah kalau misalkan referensi kita itu buku cetak, buku yang memang tidak PDF gitu ya, nanti gimana memasukkan citasi dan daftar pustaka ke apa tulisan kita gitu? Kaitan dengan Oh, Mendeley, Bu ya? ya berarti Bapak belum sampai ke add manually ya, Pak? Belum sampai Belum. belajar di manual. Ini, sudah lewat 1 menit, Pak, nanti mungkin di Ya, akhir ya, pertemuan ya. saya ajarkan ya. Jadi Ya, siap. tapi Pak Iwan sudah, pernah insert add reference di
Mendeley. Menggunakan Mendeley sudah di Oh ya, ya sebenarnya pilihannya ada di bawah itu Pak, manual, manual ya. manually gitu. Ya baik, saya Baik. buka dulu ya Pak untuk perkuliahan, nanti di akhir mungkin kita bisa explore Mendeley. Alhamdulillah, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Sudah ada 22 ya. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Untuk hari ini ya kita tadi saya sempat mencermati gitu ya hasil pekerjaan dari kelompok 3, Bu Asfani, Bu Eni ya, Bu Eni ya, Bu Eni apa Bu En? Bu Eni dan Bu apa ini Pak ya, Pak Zuli ya. Ya, ya Ibu. Bu Asfani timnya sudah lengkap, Bu. Lah Bu Eni mana ini? Pak Zuli sudah hadir, Pak Zuli. Coba saya cek. Sudah ada Pak Zulinya. Pak Zuli. Ya. Oh, Saya nih Bu Pak hadir. Zuli. Ya, Saya Bu. alhamdulillah. Jadi kelompok 3 ini saya sangat apa ya, sangat senang sekali ya, almost perfect ya, almost ya, hampir. Jadi saya cermati PPT-nya, kemudian tapi nanti kita akan coba apa konfirmasi dan beberapa hal juga yang saya ingin dari kelompok 3 nanti berkenan berbagi ya, beberapa hal yang tadi saya cukup apa namanya appreciate gitu, hal baru gitu. Oh ya, yang tadi di grup itu siapa yang menggunakan aplikasi apa? Flip atau apa ya tadi ya namanya? Pak Pak Zuli ya? Atau Bu Asfani? Bu Aspani Bu. Oh gitu. Mana Bu Asfani? Coba sebelum kita tampil, saya ingin explore itu semacam apa itu aplikasi, kemudahan apa yang dia bakal berikan ke kita ketika kita mungkin menginstal gitu. Ada yang lain sudah menggunakan aplikasi tersebut, yang lainnya di kelas ini? Sepertinya itu Bu untuk display semacam buku aja kayak yang dan Tapi kelihatannya sebenarnya tampilannya itu memudahkan kita nggak sih sebagai pembaca? Memudahkan Bu, kan dia bisa membuka halaman Bu. Halaman 1, halaman 2, lembaran-lembaran gitu Bu. Iya, apa namanya dalam hal kan bisa diperbesar ya, diperbesar. Namun kalau menggunakan laptop, kok saya tadi agak kesulitan ya. Nggak seperti kayak kita halaman pada biasa umumnya gitu, yang kita ya scroll naik turun gitu. Kalau ini Kalau kan ini kiri bisa Bu kanan. langsung tinggal diklik mau halaman berapa tinggal tulis Saya 5 nanti masih kebuka. gaptek ya. Nah, kelebihannya apa itu, Pak? Kelebihannya ya mudah aja, misalnya kita udah nyampe bawah, kita mau ke atas halaman 2 atau halaman 3 yang mau dibaca sama Oh, audien, mau dilihat lagi tinggal oke, oke. nomor 3 tulis gitu langsung balik lagi otomatis gitu. Nggak nyari-nyari Oh lagi. iya. Baik, mungkin nanti ya di akhir ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Mungkin ini kita langsung apa presentasi saja ya dari kelompok Pak Zuli. Bu Eni sudah hadir, Pak? Belum hadir Ibu, sebentar lagi dikonfirmasi.
Oh ya baik, bisa dimulai saja Pak, siapa yang memulai untuk presenter pertama? Untuk efisiensi waktu. Mohon maaf Bu. Ibu kepental, tiba-tiba Indihome-nya mati. Oh, padahal mau tampil ya, aduh kalau di panggung tuh Karena gimana? ini ya Allah. Yang share siapa ini? Saya belum bisa nge-share, Ibu. Pak Zuli atau siapa yang? Saya? Saya yang belum bisa share ini. Saya nggak bisa juga nih, siapa nih ininya? Hostnya MTP nih siapa? Oh, co-host Bu Asfani nih. Nggak bisa ya? Bentar. Co-hostnya Bu Asfani. Oh, sudah. Sudah, Ibu. Ya, sudah. Ya, bismillah, silakan Bu Asfani. Insya Allah, langsung mati Indihome-nya. Ya, mohon maaf teman-teman. Kendala. Iya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dan teman-teman kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Ibu dosen, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan pada dunia pendidikan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan topik mengenai proses pengembangan inovasi pendidikan di era digital. Presentasi ini, artikel ini disusun oleh saya sendiri Asfani Nursela Amri, Yuli Rahman Usman, dan Ibu Eni Herlina. Terima kasih Ibu Dr. Sarifah MPD yang telah membimbing kami. Jadi tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai proses pengembangan dan difusi inovasi pendidikan, terutama di era digital. Kami akan mengupas berbagai aspek penting, mulai dari definisi inovasi, sejarah perkembangan, tahapan dari definisi inovasi, tahapan pengembangan inovasi hingga langkah-langkah implementasi di dunia pendidikan. Apa itu inovasi? Jadi di sini definisi inovasi adalah penerapan ide-ide baru dalam praktik yang bertujuan menghasilkan produk atau proses yang lebih baik. Ini menurut Schumpeter tahun 1934. Inovasi adalah elemen utama dalam perkembangan ekonomi dan sosial. Sementara menurut Roger 2003, inovasi merupakan ide atau perilaku baru yang dianggap berbeda serta memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan dalam suatu sistem sosial. Kategori inovasi. Damapur 1991 mengkategorikan inovasi ke dalam 3 jenis utama. Yang pertama adalah inovasi produk yang terkait dalam penciptaan produk baru. Yang kedua, inovasi proses yang bertujuan meningkatkan efisiensi melalui proses baru. Dan ketiga, inovasi administrasi yang melibatkan sistem manajemen baru dalam organisasi. Faktor pendukung inovasi. Menurut Pitt and Mason 2013, ada beberapa faktor kunci yang mendukung keberhasilan pengembangan inovasi, antara lain adalah teknologi, kepemimpinan, sumber daya, dan budaya organisasi. Teknologi menyediakan infrastruktur, kepemimpinan yang visioner mendorong arah inovasi, sumber daya mendukung pengembangan arah
sumber daya mendukung pengembangan dan budaya organisasi yang adaptif, memungkinkan inovasi diterapkan dengan lancar. Sejarah dan perkembangan pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini ada 3 era pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh telah mengalami 3 tahapan besar dalam sejarahnya. Di sini Morgan Kersley tahun 1996 menjelaskan bahwa pertama kali muncul era korespondensi di mana pendidikan diberikan melalui surat menyurat. Selanjutnya adalah era teknologi radio dan televisi memungkinkan pengajaran lebih interaktif. Kemudian yang terakhir adalah era digitalisasi memunculkan pembelajaran berbasis internet, yaitu adanya e-learning dan penggunaan LMS, Learning Management System, yang memberikan akses lebih luas dan fleksibel. Di sini adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teknologi pendidikan siour Seymour Papert ya, yang memperkenalkan konsep konstruksionisme. Menurut Papert, komputer dan teknologi digital dapat membuat proses belajar menjadi lebih mandiri dan sesuai dengan minat siswa. Nah, di sini menjadi dasar dalam pembelajaran berbasis teknologi saat ini. Selanjutnya adalah pengembangan inovasi pendidikan. Pengembangan inovasi terjadi melalui proses difusi yang bertahap. Yang pertama karena adanya, Roger, difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi melalui saluran komunikasi dalam jangka waktu tertentu di antara anggota sistem sosial. Dalam konteks pendidikan, inovasi yang berbasis teknologi seperti platform pembelajaran, daring, aplikasi pembelajaran, dan metode digital memerlukan waktu dan pendekatan yang strategis agar dapat diadop secara luas. Menurut Liston 1997, inovasi disruptif sering gagal karena perusahaan tidak melibatkan pengguna akhir dalam proses pengembangan. Jadi dalam konteks pendidikan digital, hal yang sama berlaku tanpa keterlibatan aktif guru, siswa, dan administrator. Inovasi pendidikan digital mungkin tidak cocok dengan kebutuhan spesifik di lapangan. Nah, pada pandemi COVID-19 mempertegaskan kebutuhan akan pembelajaran jarak jauh yang menjadi titik tolak penting bagi inovasi berbasis teknologi. Saat ini, platform e-learning, aplikasi interaktif, dan teknologi seperti LMS menjadi esensial dalam pendidikan, membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Difusi dalam pengembangan inovasi, difusi adalah, tadi sudah disampaikan, maaf. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Jul Rahman. Kepada Bapak Juli Rahman, dipersilahkan. Baik, Bu Aspani, terima kasih. Mohon izin, Bu dosen. Untuk proses pengembangan inovasi, di sini dijelaskan di Roger IM 2003 ini tentang diffusion of innovation, yaitu bagaimana proses identifikasi atau pengakuan masalah atau kebutuhan. Contohnya ketika pada masa pandemi yang lalu di COVID-19, kebutuhan untuk pembelajaran jarak jauh menjadi sangat jelas. Dan hal ini mendorong inovasi dalam pembelajaran berbasis teknologi. Seperti platform learning dan aplikasi pembelajaran interaktif, di mana kita akhirnya dapat mengenal beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran yang aktif.
Dengan demikian, pengakuan terhadap masalah atau kebutuhan dalam dunia pendidikan seperti ketertinggalan teknologi, ketidaksetaraan akses pendidikan, di mana ada WiFi atau yang lainnya, kemudian ada metode pengajaran yang kurang relevan, kemudian dapat memacu kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi yang mampu menjawab tantangan tersebut. Ada basic and applied research, di mana penelitian secara dasar dan terapan, yaitu memperluas pengetahuan ilmiah tanpa tujuan yang spesifik untuk aplikasi yang praktis. Kemudian terapannya untuk menyelesaikan masalah praktis, seperti adanya inovasi pendidikan, kemudian di situ ada lead usernya, yaitu para pendidik, siswa, ataupun dalam sebuah institusi. Contoh kolaborasi antara lead user dan pengembangan teknologi, pembelajaran seperti Kahoot atau kelas dojo yang seperti game ya. Kemudian pada awalnya dikembangkan oleh pendidik yang membutuhkan cara baru untuk mengelola kelas atau membuat pembelajaran Tapi dosa lu. dengan Dosa yang lebih menyenangkan dan interaktif. Udah gua nggak Dengan dikasih tahu deh. tadi yang dilakukan Dosa tanggung gue ya. Ya, gede banget lagi. setelah terbukti efektif, kemudian ada proses menuangkan atau baru ke dalam bentuk yang diharapkan dalam memenuhi kebutuhan calon audiens. Contohnya seperti penelitian tentang efektifnya pembelajaran online versi tatap muka. Setelah hasil penelitian tersedia, tahap pengembangan terjadi ketika ide-ide ini diubah menjadi alat yang dapat digunakan. Seperti tadi ada aplikasi Kahoot, pembelajaran berbasis AI atau model e-learning, atau platform daring yang memanfaatkan data besar untuk personalisasi pembelajaran. Kemudian ada proses konversi, di mana ide dari para peneliti menjadi produk atau layanan yang dapat dijual di pasar, yaitu seringkali mengemas satu atau dua inovasi secara bersamaan. Seperti contohnya ketika pada konversi, yaitu pengembangan melalui penelitian yang diusahakan oleh beberapa perusahaan teknologi pendidikan, seperti komersialisasi ini memungkinkan inovasi tersebut dapat diakses oleh banyak audiens atau pengguna atau pemakai. Kemudian untuk pengemasan yang secara bersama-sama tidak dapat juga dengan fitur yang mengelola kelas online, tetapi juga dapat mengakses konten pembelajaran, melakukan penilaian, dan melacak progres siswa. Lalu ada beberapa proses yang melibatkan gatekeeping. Yang pertama adalah difusi inovasi dalam pendidikan digital yang dimanfaatkan atau didistribusi teknologi pendidikannya di sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga lainnya, di mana pihak yang berwenang atau ahli yang memutuskan apakah sebuah inovasi siap untuk diperkenalkan kepada pengguna seperti guru, siswa, atau yayasan, ataupun lembaga pendidikan. Contohnya, evaluasi oleh pakar pendidikan, di mana teknologi pendidikan dan pembelajaran berbasis AI atau sistem manajemen pembelajaran sebelum diperkenalkan ke sebuah institusi dalam pendidikan. Lalu ada perubahannya ketika individu atau sistem sosialnya disebut hasilnya itu diadopsi, maka ada beberapa penolakan terhadap inovasinya, yaitu dengan membantu mengevaluasi dampak nyata dari adopsi inovasi teknologi di lingkungan pendidikan dan memastikan bahwa dampak positif diperkuat, sementara resiko atau konsekuensinya negatif diminimalkan. Lalu ada perubahan terhadap siswa ketika meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dengan konsekuensinya dalam inovasi pendidikan, mereka memberi akses lebih luas ke sumber daya pendidikan, sehingga pendekatan pembelajaran yang lebih dipersonalisasi. Adapun perubahan terhadap guru atau pembelajar meningkatkan beban kerja dalam mempelajari teknologi baru
dan menyesuaikan metode pengajaran, dan dapat membantu memberikan pengajaran yang lebih efektif dan fleksibel. Bu Eni sudah ada belum, Pak? Tadi udah ada Bu Eni. Bu As. Oke, silakan dilanjutkan Bu Eni. Ya, Oke, Bu terima Eni, kasih. silakan. Ya, mohon izin Bu dosen dan teman-teman. Selanjutnya adalah mengapa pengembangan inovasi pendidikan di era digital sangat diperlukan. Alasan pengembangan inovasi di era digital adalah perubahan besar ini karena adanya pandemi COVID-19 yang mempercepat kebutuhan akan sistem pendidikan yang fleksibel dan berbasis teknologi. Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan proses belajar mengajar dengan cara yang lebih inklusif dan fleksibel. Apa sih manfaatnya aksesibilitas dan fleksibilitas? Yaitu adalah inovasi digital mempermudah akses pendidikan untuk semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan geografis dan finansial, sehingga pendidikan berkualitas menjadi lebih inklusif. Lanjut, Was. Implementasi inovasi digital dalam pendidikan. Penerapan level e-learning, implementasi inovasi digital dalam pendidikan adalah apa sih inovasi dalam pendidikan itu sehingga bisa mempengaruhi difusi ini adalah penerapan platform e-learning itu penelitian oleh Allen dan Asmon menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan LMS sebagai bagian dari strategi inovasi pendidikan digital. Blended learning memiliki potensi besar untuk menjadi modal pendidikan masa depan, di mana teknologi digital memperkaya proses pembelajaran menurut Komison dan Vaughan 2008. Penggunaan buatan AI adalah dalam pendidikan memberikan tutor digital yang dapat menyesuaikan konten pembelajaran berdasarkan kemampuan dan daya belajar siswa, di mana penggunaan LMS meningkatkan kolaborasi. Baik lagi Bu As, tolong. Oh ya. Kolaborasi antara guru dan siswa, serta memudahkan akses ke materi pembelajaran. Penerapan model blended learning dalam jangka dengan mengkombinasikan pengajaran tatap muka dan teknologi digital dapat memperluas jangkauan pendidikan dan meningkatkan pengalaman belajar siswa menurut WITE 2020. Lanjut, Bu As. Bagaimana sih pengaruh perkembangan inovasi pendidikan di era digital? Menurut Kristen et al. 2017, teknologi pendidikan dapat mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Sedangkan menurut Abbott Passion User 1954, teknologi baru tidak hanya mengubah cara belajar, tetapi juga meningkatkan hasil pendidikan secara keseluruhan. Lalu ada pendapat menurut Yunus et al. 2013, teknologi lebih mudah dipahami dan digunakan lebih cepat diadopsi oleh guru dan siswa. Lalu ada Venkatesh et al. 2003, sikap positif terhadap inovasi teknologi akan terbentuk jika pengguna merasa bahwa teknologi tersebut berguna dan mudah digunakan. Langkah-langkah mendorong pengembangan inovasi pendidikan. Memperkuat infrastruktur digital, menurut Anderson dan Raimi, keberhasilan adopsi teknologi dalam pendidikan sangat bergantung pada infrastruktur yang tersedia seperti koneksi internet, perangkat keras, dan akses sumber daya digital.
pengembangan pelatihan guru, yaitu pelatihan yang baik akan mencetak penguasaan teknologi di kalangan pendidik. Ada pengembangan kebijakan pendidikan. Pentingnya kebijakan yang mendukung adopsi teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Ada penelitian lanjutan, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperluas dampak jangka panjang dan inovasi digital terhadap masa belajar siswa. Sementara kita sudah langkah-langkah sudah selesai, kita akan ke daftar pustaka. Ada menurut Allen, RE, dan Assessment 2017. Lalu di sini kita mengambil beberapa daftar pustaka yang bisa Bapak Ibu lihat di tampilan PowerPoint ini. Terima kasih Bu Asfani dan teman-teman, Bu dosen, mohon izin. Ya, di daftar pustakanya langsung bisa dilihat daftar pustakanya. Ya, terima kasih. Ya, Saya cukupkan sekian paparan dari kami kelompok 3. Masya Allah, saya tadi videonya tertutup ya. Maaf ya Ibu. Silakan kepada teman-teman. Ada yang menambahkan atau ingin kita berdiskusi di sini, kita bisa melanjutkan, atau kepada Ibu dosen untuk masukannya, tambahannya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Asfani dan tim ya, Pak Zuli dan Bu Eni. Ya tadi mengenai referensinya ya kan Ibu mengirimkan PPT itu berupa file PDF ya. Ya. Dan setelah pas saya klik itu kok bisa ya Bu, maksudnya di file PDF tersebut kita klik referensinya dan itu bisa ngelink ke sumber di Perlink, Google Bu. gitu loh Bu, ngelink dari jurnalnya. Itu bagaimana ya? Saya ingin belajar tuh. Gimana tuh Bu? Pak Juli bisa terangin. Siapa yang mengembangkan PPT-nya? Di hyperlink itu. Di PPT ya, di PPT ya, di PPT. Ya, di PPT. Ya, di PPT ini. Jadi kita klik sumbernya nih ada sejumlah daftar pustaka, ada 2 halaman ini. Ketika saya klik itu langsung ke, coba kalau buku ya, saya klik buku. Nah ini buku, itu bagaimana membuatnya? Jadi harapan saya mahasiswa kelompok berikutnya seperti ini ya. Jadi misalnya buku ya, buku Rogers. Nah ini disediakan ke Drive ya. Nah jadi sangat-sangat apa ya, bagus sekali gitu. Gimana? Coba siapa yang mengembangkan Bu Asfi? Menggunakan Asfani. ini Bu formatnya. Hah? Menggunakan HTML ya. Ya kan? Jadi begini, mulai dari awal Bu. Jadi Ibu membuat presentasi ini kan menggunakan PPT ya, PowerPoint ya. Iya. Nah, kemudian di referensinya Ibu tambahkan hyperlink atau gimana gitu ya? Ya, ditambahkan hyperlink. Tapi kok tidak muncul tampilan atau bagaimananya langsung itu bisa klik, Bu. Saya klik itu terus kan diklik aja itu. Tadi yang ya. Kalau Ibu bisa ini nggak bisa, jadi nanti buat teman-teman yang lain juga bisa, terutama saya pribadi ya, karena ini hal yang baru gitu. Bisa nggak Bu Asfani coba tutorialkan bagaimana? Saya kemarin juga saya diajarin juga dadakan Bu. Mohon maaf agak ini. Nggak apa-apa dadakan atau bagaimanapun prosesnya. Yang pasti kan Ibu sudah bisa gitu, sehingga menularkan ilmu tersebut ke kita semua di sini gitu. Membuatnya bareng-bareng Bu ya. Jadi kan saya juga bingung juga gitu kan. Nah, kalau di sini sih
apa ya? Kita kalau yang kayak itu tuh di copy aja terus dimasukin, aduh gimana saya juga lupa Bu, mohon maaf. Ntar saya bikin tutorialnya deh, saya tanya dulu karena saya lupa kemarin diajarin gini Bu, oh ya 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 itu. Ya kalau lupa ya susah ya. Iya, Enggak. mungkin Pak Jul Rahman yang ahli IT. Kalau Silahkan kalau Pak di Zul. sini Ayo Pak Zul. Ya, Bu. Itu pas kita klik Bu menunya pada Enggak, link jadi yang gini Bapak ini aja tutorial, Bapak share screen. Jadi di screen Bapak misalnya buka PPT tahapannya. Jadi teman-teman nanti berikutnya itu keren sekali. Jadi ketika presentasi tesis gitu ya, itu akan sangat keren karena referensi kita tuh bisa dibuktikan gitu. Ini loh sumbernya. ya Bu, Coba. ketika Ibu mengklik sumbernya di Google itu jangan di copy paste tapi di cut, pindahkan ke Gini menunya yang ada Pak Zuli tutorial. Coba Bapak share screen di laptop Bapak. Waduh, saya nggak pakai laptop Bu, pakai HP ini. Oh, ya Pakai kalau HP lagi harus buka dulu nanti. ya silahkan Bapak dibuka. Selain Pak Zuli, Bu Eni? Saya kemarin coba, kalau kemarin kan saya udah koordinasi ke Basari dan Pak Juli Bu untuk pakai Mendeley Reference Manager kan ya Bu ya. Nah akhirnya kan Pak Juli bikin PPT yang langsung copy hyperlink itu. Jadi saya juga kalau masalah copy hyperlink itu belum paham banget Bu. Tapi kalau Mendeley saya udah coba bisa bikin kemarin itu. Cuma kalau untuk ke grup saya kemarin belum sempat bikin Mendeley grupnya itu sama Basari dan Pak Jul Bu. Maaf. Oh, itu masalah Mendeley. Enggak, ini masalah yang hyperlink. Nah, itu Hyperlink saya dari belum paham Bu. Saya belum paham itu. jadi gimana? Wah, karena niatnya mau presentasi jadi belum ke situ nih Bu. Besok dipersiapkan lah Bu. jadi menggunakan HTML, terus apa ya? Terus Terus Ya, menunya maksud saya coba Bu Aspani share screen-nya, coba buka PPT, tahapan-tahapan sehingga itu bisa jadi seperti itu gitu. Oke? Oke, mungkin sambil disiapkan ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, saya izin share izin share screen saja deh. Ini saya bisa nggak share screen? Bisa ya? Saya izin share screen. Nah, ini ya. Sebenarnya kan ini topik dari kelompok 3 ini adalah ini kan ya, proses pengembangan inovasi. Nah, kalau menurut Rogers ini kan ada 6 tahapan ya. Tahapan mulai dari recognizing a problem or need. Jadi mengenali apa sih masalahnya atau kebutuhan daripada satu permasalahan ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penelitian ya. Ini yang langkah kedua adalah penelitian. Jadi bisa penelitian dasar atau penelitian terapan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang ada. Setelah dikenali, kemudian dilakukan riset, kemudian melakukan pengembangan. Nah, pengembangan di sini bisa pengembangan inovasi bisa produk ya, bisa apa tadi ada 3 ya, produk, proses, dan nah ini ada 6 langkah ini. Sebenarnya Bapak Ibu harapan saya itu kalau misalnya topiknya itu proses
fokus pada kata kunci, keyword ya. Jadi misalnya proses pengembangan inovasi. Nah, dari Rogers itu 6 tahapan. Nah, dari beberapa tokoh lainnya gitu, mungkin dari eksplorasi referensi ditemukan misalnya ada 5 tahapan kah atau berapa tahapan gitu ya. Harapannya itu seperti itu sih. Jadi itu lebih ke bagaimana kita mengkritisi apa yang disampaikan oleh Rogers itu dengan beberapa referensi lainnya gitu. Harapannya itu seperti itu. Jadi ini masih belum terlihat sih di sini. Jadi misalnya kalau Rogers ini kan ada 6 tahapan ini sampai ke di sini konsekuensi ya. Namun ini sudah bagus ya, artinya sudah ada perubahan dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di kelompok 3 ini kita sudah melihat ada peningkatan ya dalam hal presentasi mahasiswa, terutama di sini sudah ada sumber yang menggunakan beberapa sumber ya. Nih, nah ini coba ya saya klik lah ini. Contoh ini buku ini ya, buku McGraw-Hill nih. Penerbitnya McGraw-Hill. Nah, ini mungkin ditempatkan di Google Drive ya, Bu? Atau ya, kalau artikel dia langsung nge-link ke artikel ya. Apakah hyperlink ya? Cuma saya coba ya. Saya lupa, kayaknya dulu pernah juga belajar yang kayak gini ya. Coba kalau dari artikel nih ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan DOI ya kalau gini ya, hyperlink. Nah, ini ya. Journal of Marketing. Nah, ini langsung. Oh, ini juga Google Drive ya. Oh, Google Drive. Tapi tadi saya ada ngecek itu langsung ke link ininya ya. Itu drive yang Ibu kirim. Oh, gitu. Link jurnalnya. Oke, nah ini sudah lumayan ya. Artinya hampir mungkin yang lain ada yang mau mengkritisi, boleh secara substansi, secara penulisan silakan. Nah, ini kalau secara penulisan ya Bapak Ibu. Jadi saya substansi sebenarnya ingin kita fokus pada mengkritisi proses pengembangan inovasi menurut Rogers 6, kemudian boleh dari beberapa tahapan itu kemudian disintesis dengan referensi yang lain, atau kita mencari ya mengeksplorasi menurut penelitian lain atau tokoh lain berapa tahapan sih gitu. Nah, kalau Rogers kan tahun 2003 ya. Nah, yang sekarang mungkin sudah ada beberapa tahapan lainnya. Nah, ini tadi saya cermati hampir di beberapa slide ya, itu penulisannya ini Bu, renggang-renggang. Jadi kurang bagus ya kalau renggang ya, nih seperti ini. Ini kan renggang nih. Ini perusahaan teknologi, kemudian ini kan renggang Bu. Jadi rata kiri saja ya. Lebih keterbacaannya lebih nih. Nih seperti ini kan renggang-renggang. Ini juga nih. Bisa dilihat ya, sejarah inovasi pendidikan antar kata ini terlalu renggang nih, mengembangkan konsepnya jauh sekali. Jadi mungkin ke depan nanti kelompok 4. Nah, di sini juga Ibu tidak perlu mencantumkan semua judul, cukup nama belakang penulis dan tahun saja ya Bu. Ketika misalnya kita sebagai pembaca atau audiens ya, audiens itu nanti ketika ingin tertarik dengan referensi yang Ibu cantumkan di sini, kita bisa lihat di daftar pustaka di paling akhir. Jadi di sini cukup menampilkan nama belakang penulis dan tahun ya. Nah, saya izin mengkritisi dari sini, dari PPT ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin menampilkan artikelnya ya. Kalau tidak ada saya stop share. Saya ingin izin menampilkan artikelnya. Ya, artikelnya.
Nah, ini artikel dari kelompok 3. Ini abstraknya penelitian ya. Kalau saya pikir tidak perlu menggunakan kata penelitian, Bu. Karena kan Ibu tidak riset kan di sini, riset hanya literatur review kan? Ya. Jadi mungkin kata Ya. yang tepat, istilah yang tepat gunakan review ya. Review ini bertujuan gitu, Oh, iya, review, iya. Bu. Nah, kemudian di sini introduction, lanjut literatur review. Nah, ini literatur reviewnya kok menggunakan tabel, Bu? Ini sampai apa ini? Metode. Oh, ini tabel. Ini alasan menggunakan tabel ini mengapa, Bu? Jadi ini per sub bahasan ya, sub variabel lah ya. Itu Iya, menggunakan tabel. Iya. dimuat di dalam tabel gitu. Iya. Mengapa ini? Oh, jadi ini ya per hasil penelitian ya. Ya, satu kolom gitu ya. Nih. Jadi gimana ceritanya? Apakah ada contohnya begini? Jadi mengembangkan komponen literatur review menggunakan tabel, Bu Asfani atau Pak Zuli atau Bu Eni? Kemarin itu Coba bisa dijelaskan. Sebenarnya Bu Asfani kita kemarin bikin ini tuh biar kelihatan lebih rapi aja ya Bu Asfani ya, lebih terstruktur aja sih Bu, tadi niatnya ada niat untuk jadi apa bahasan-bahasannya gitu aja sih Bu tadi rencananya. Kalau untuk belajar pribadi nggak apa-apa Bu, Ibu buat tabel-tabel seperti ini. Tapi kalau format artikel, apalagi Ibu nanti untuk dipublikasikan, tidak seperti ini untuk dibaca oleh orang lain maksudnya. Oke, jadi begitu ya Bu. Mungkin bisa dibuat uraian. Ibu bisa lihat contoh-contoh artikel. Karena ini kan niat saya tuh latihan. Ini kita latihan membuat artikel sebagaimana kita ingin publikasi gitu. Mohon izin saya terima telepon dulu. Ana lagi ngajar yang. Betul. Oke, jadi begitu ya Bu. Ini kalau untuk tampilan ya, apa layout ya, layout. Kalau untuk belajar pribadi tidak apa, tapi kalau untuk kita mengembangkan satu komponen artikel yaitu literatur review tidak kurang apa ya, kurang secara. iya. Ya, mungkin bisa melihat beberapa contoh artikel yang menggunakan metode literatur review, sistematik literatur review juga boleh. Nah, ini metodenya. Nah, ini metodenya multisistem. Menurut Kolamani. Ini saya cari, ini seperti apa sih pendekatan multisistem gitu kan? Saya juga awalnya tertarik karena di sini kan dia tidak apa ya, bisa untuk literatur review. Ya. Nah, ini tahapannya. Tahapannya seperti ini. Tapi ada studi kasus gitu ya. Kalau literatur review tidak ada studi kasus. Nah, saya agak bingung setelah saya cari sumbernya di daftar pustakanya tidak ada nih kolam mana apa di nih. Habis P harusnya kan Q ya. Kolam maninya terlewat nih Bu Asfani.
Jadi gimana? Apakah betul ini Ibu menggunakan tahapan ini? Kemarin pertama menggunakan tahapan itu, habis itu Ibu nge-share yang terbaru yang lebih sederhana, lupa ganti deh. Hmm? Ya, yang lebih sederhana kemarin yang lebih sederhana ya Bu ya. Jadi Ah, pakai yang Ibu itu sebenarnya metodenya. terus ini apa? Gimana, Bu Aswani? Nah, kalau menggunakan 6 tahapan ini harus muncul nah ini kan sudah muncul di metode ini ya tahapan penelitian. Sebenarnya tidak menggunakan istilah komponen ini ya, objek penelitian tidak ya. Kalau memang menggunakan tahapan ini memang harus muncul di sini. Nah, kemudian di hasil ini harusnya memunculkan 6 tahapan itu. Dari 6 tahapan itu apa yang dihasilkan, apa yang ditemukan gitu. Jadi itu konsisten ya, relevan dengan apa yang disebutkan di metodenya apa, tahapannya seperti apa. Nah, di hasil itu akan menghasilkan 6 tahapan itu. Dari 6 tahapan itu menghasilkan apa per tahapannya. Nah, baru nanti melakukan pembahasan dengan referensi-referensi yang ada di literatur review gitu. Dibahas. Gitu ya. Ada lagi? Nah, ini meletakkan daftar pustaka ini Bu jangan nempel dengan dengan kalimat atau Iya, harusnya berdiri Akses sendiri. baru ya, Bu, ya ya. di enter dia Harus berada di berdiri. halaman Ya. sendiri Harus ya. berdiri sendiri. Ya mungkin itu yang bisa saya berikan masukan ya mengenai penulisan artikel ya. Karena harapan saya yaitu kita sesuai dengan kesepakatan kemarin itu untuk UAS-nya ya bisa publish gitu. Bisa harapannya publish minimal submit ya. Minimal submit di jurnal. Bapak Ibu nanti kan ketika menulis tesis pun sudah terbiasa dengan artikel-artikel, bagaimana sih melihat contoh-contoh jenis-jenis penelitian yang ada di artikel gitu, dan bagaimana membiasakan untuk mencari referensi-referensi yang relevan yang bereputasi ya, yang qualified lah. Nah, oke, itu ada lagi yang ingin mengkritisi. Nah, saya ingin coba saya bisa langsung nggak? Ini Bu Asfani bisa melihat PPT Bisa Ibu. atau masih artikel? PPT. Oh, udah PPT. Baik, saya coba ingin bertanya. Kelompok berikutnya siapa? Kelompok berikutnya coba saya cek. Bu Ari, Bu Mumun, Pak Nur Hasan, sama Bu siapa ya? Ada 4. Sama saya, Bu. Jafar. Oh, sama Pak Jafar. Pak Jafar. Berempat, Bu. Nah, dari sini Bapak, dari contoh kelompok 3, Bapak ada yang ingin ditanyakan? Nanti untuk lanjutannya, Bu. Ini kan udah bagus nih, Bu ya. Contohnya dari Bu Asfani ya, Bu. Nanti saya Bagusnya mau dari sisi apa tuh, Pak? tadi yang tampilannya, Bu, pemaparannya juga maksudnya presentasinya gitu, bahan presentasi tayangannya, Bu, sudah rapi gitu, tidak terlalu rapat banget banyak tulisannya. Jadi dari sebelum-sebelumnya jadi kelihatan banget masukan-masukan dari Ibu kayaknya sudah
diterapkan banget gitu Bu untuk tayangannya dan sebagainya gitu. Jadi mau nanti juga mau banyak konsultasi juga sama mereka nantinya Bu. Kalau kami ada yang terlewat juga, nanti juga mohon sarannya juga. Mungkin kalau nanti di grup kami butuh masukan dari Ibu juga ya Bu ya. Oke, Bapak kan topiknya model proses keputusan inovasi ya. Jadi model ya. Nah, itu jadi fokus pada keputusan, Pak. Nah, itu nanti Pak, harapan saya kan Bapak nariknya dari buku Rogers ya. Jadi Ya, Bu. yang miss di kelompok 3 nih, saya ingin di kelompok 4 bisa lebih fokus pada judul, Pak. Jadi misal model proses keputusan inovasi. Jadi Bapak fokus pada keyword, nanti eksplorasi referensinya. Model proses keputusan inovasi menurut Rogers kan ada 5 nih. Bapak coba cari, upayakan menurut penelitian lainnya atau tokoh lainnya itu ada berapa gitu. Nah, nanti kita sebagai audiens akan menambah hasanah Untuk itu. pengayaannya gitu ya Bu ya. Jadi Iya, yang dari Roger itu gitu. 5, kita Jadi cari kita referensi tuh lain lagi gitu dari ya, penelitian yang lain ya. betul. Jadi kita pemahaman mendalam itu bisa diperoleh dengan komparasi ya kan. Membandingkan dengan penelitian lainnya, kemudian memperkuat itu misalnya kita menemukan penelitian-penelitiannya yang ternyata memang mendukung gitu bahwa proses keputusan inovasi Rogers yang 5 ini memang sangat-sangat sangat tepat gitu misalnya. Tidak boleh lagi, dan jadi kita bisa studi komparasi, studi mencari sejumlah referensi apakah dia memperkuat atau dia kontroversi gitu. Nah, jadi begitu. Jadi itu dan Bapak coba belajar untuk menulis judul yang menarik. Tadi Bu Asfani sudah mencoba itu ya dengan menambahkan apa di sini. Nah, kalau judul Bu Asfani dan kelompoknya kan proses pengembangan inovasi pendidikan. Nah, ditambahkan di sini adalah di era digital ya, karena memang di dalamnya pembahasannya selain sumber utamanya dari Roger, Bu Asfani memberikan contoh-contoh era kini kan memang digitalized ya. Jadi di sini ditambahkan digital. Nah, mungkin itu dari saya. Nanti untuk pendalaman substansi silakan. Nah, saya ingin lagi tadi kita coba di sini kan yang menggunakan Bu Asfani menggunakan Mendeley ya, Bu? Bu Asfani. Bu Eni, ya, Bu Eni. Tadi kita emang sepakat pakai Mendeley, Bu, ya kan? Nah, tadi saya udah otak-atik itu kan waktu di pelajaran Bu Hasanah pun pernah pakai Mendeley ya, Bu ya. Nah, pas mau pakai itu kemarin, kok saya kan pakai Mendeley reference manager itu, kok saya lupa caranya, Bu. Apa enggak ini masih manual, Bu, yang pustakanya, mohon maaf, Bu. Kalau lupa tanya, Bu. Jangan Iya. berhenti di situ. Siap, Ibu, siap. Dan saya perbaiki lagi, Bu, nanti Bu artikelnya. Nah, oke, sekarang kita ke Pak Iwan. Pak Iwan, coba Bapak share screen Mendeley-nya. Nanti saya pandu untuk Bapak menambahkan referensi manual. Ayo, sekarang siapa yang punya permasalahan belajar ya, problem. Di sini kita coba pecahkan. Yang punya learning problem, ayo kita pecahkan. Pak Iwan bisa share screen ya, Pak? Coba dijadikan. Coba, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Pak Iwan, Mendeley-nya sekarang posisinya lagi terbuka nggak? Sedang coba dibuka dulu, Bu. Oh iya. Oke. Berarti kita ada file di Word gitu ya, terus? Enggak usah, Pak. Boleh aja. Kalau file di Word juga nggak apa-apa. Bapak buka Mendeley-nya dulu aja, terus kemudian share screen.
Biar yang lain juga belajar bagaimana insert dari referensi yang cetak ya. Belum bisa share, Bu. Siapa ya tadi ya? Pas. Ya coba yang jadikan Bu Vita bisa menjadikan Pak Iwan co-host ya. Hostnya Bu Aspani. Bisa, Bu Oh, Vita host. bisa itu host. Coba Bu Pak Vita sebagai Iwan. host. Halo. Nah, udah ya. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih, Bu. Mana nanda? Nah, ini Pak Iwan. Ya, Bu. Kalau saya melihat ini acak-acakan nih, library perpustakaannya Pak Iwan. Belum Tidak diatur, Bu. Tapi ini dirapikan. grup udah coba saya buat juga, Bu. Grup ini. Oh, udah bisa Diskusi. Pak Iwan? Kemarin nyoba ngundang teman-teman, tapi nggak tahu. Belum kayaknya, belum. Baru invite teman-teman nih. Ya, teman-temannya, Bapak sudah memasukkan email teman-teman. Coba klik itu, titik 3 itu. Yang ini. Ya, coba manage group. Wah, banyak sekali udah teman-temannya 25. Sorry, pending invite. Coba Dua pending invite ini. siapa tuh? Belum berarti. Oh, Bu Teman satu Ragil, kelompok, Bu. Pak Teman satu Soleh. kelompok. Mereka berarti belum join, buka emailnya. Mungkin belum sempat, Bu. Sudah saya minta kemarin, cuman belum sempat barangkali. Ya, tinggal satu klikan ya. Oke. Bapak Bu, silang dari aja email keluar. mana ya, Bu, ya? Dari email yang kita undang tadi ya? Iya, buka emailnya. Oke, Oh, Bapak siap. keluar dulu. Ya. Nah, itu paling atas, Pak. Add new, Ini. misalnya. Nah, Oh, Bapak ini. itu, ya. Nah, di situ, Pak. Nah, di sini. Oh, ya. Bisa Ini kan? tanpa harus mengupload dokumennya berarti, Bu ya? Ya, kalau ada DOI kan DOI nanti dia akan otomatis muncul di sini. Tapi karena ini kan cetak, berarti kan nggak ada DOI-nya, Pak. Ya. Nah, kalau cetak Oh, baik. Bapak bawah nih reference type. Jadi misalnya kalau buku ya pilih buku. Seperti biasa. Oh, iya, iya. Ya. Ya, Sudah siap, siap, Bu. terpecahkan Pak Iwan? Ya, ya sudah, Ibu, sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Oh ya, Bu, kaitan dengan Mendeley juga, kalau untuk dokumen-dokumen yang masuk sini berarti kan memang harus kita download dulu ya, Bu ya? Entah dari Bisa, komputer. nggak Hmm? harus dari komputer, Pak. Dari DOI juga bisa. Hmm. Kalau misalnya dari komputer ya dari komputer. Kalau dari DOI tadi tuh yang manual itu bisa tuh. Jadi misalnya Bapak punya DOI, masukkan DOI-nya nanti dia akan muncul. Coba praktekin ya. Misalnya Bapak cari jurnal di mana di Google ya. Ketemu jurnal, alamat jurnal, terus Bapak masukkan DOI-nya saja, maka coba akan muncul. Coba Bapak copy satu DOI gitu. Berarti ke Google dulu ya? Ya, kita ingin melihat apakah dia akan menampilkan, tapi DOI-nya aktif ya, DOI yang aktif ya. Silakan ini ya, Bu. Nah, coba reference manually dulu. Apa misalkan Sudah di copy DOI-nya, misalnya Bapak ketemu di Google. belum. Bu Eni sekarang sudah bisa membuat grupnya, Bu.
Saya sudah ada Mendeley-nya, Bu. Kemarin Hah? mencoba, tapi kalau untuk bikin grupnya kemarin belum coba, Bu. Tapi saya udah mencoba tadi tuh, cuma belum sempat. Saya udah posisi sama kayak Pak Iwan, Bu. Posisinya kayak gini, Bu, sama posisi Mendeley sama kayak gini. Tinggal nambahin kayaknya, Bu. Cuma saya biasa bingung tuh pas kok saya lupa mau ngopi-ngopi yang jurnal-jurnal ini, artikel ini loh, Bu, yang autor-autor ini saya tuh udah lama juga, Bu, pas Bu Hasana mata kuliahnya, Bu. Maksudnya mengkopi-kopi gimana, Bu? Ini nih, Bu, masukin apa tuh, Bu? Yang itu, Bu, judul-judul artikelnya, Bu. Nah, itu saya lupa. Tapi saya sudah ngotak-ngatik masih Mandelanya, Bu. Masukin ini, Bu, masukin autor-autornya itu loh, Bu. Masukin artikelnya atau masukin jurnalnya itu, Bu, ke Mandelanya. Sudah di paste, Pak Iwan, Nggak bisa ya? DOI-nya? Oh ini. Nah, tuh. Bapak search itu yang ya. Hmm. Kok ada bahasa Indonesia, Pak? Oh ke kopi. Nah, Oh langsung ya. nah, Oh ini iya berarti. autornya. Siap-siap Bu. Berarti langsung terupload di sini ya, walaupun tanpa kita download dulu ke komputer kita ya. Coba ini turun dulu, Pak, turun. Nah, tahunnya sudah terisi, terus Bapak add entry. Nanti coba add entry. Ini kan Bapak belum ada filenya ya. Coba add entry, Pak. Oke. Nah, nanti kalau Bapak mau mengambil filenya, mana tadi Hasanah nih ya, Bapak double klik. Bapak klik ini, double klik. Nah, Bapak double klik, terus kemudian ini di info nih Pak, get PDF. Nanti ini Bapak akan punya filenya ya. Sudah diklik get PDF. udah. Oh Nah, Bapak upload. coba Bapak. Nah, ini filenya. Nah, ini kan muncul. Nah, nanti Bapak coba naik dulu ke atas Pak ke judul. Nah, di sini ya, ini kan huruf besar semua, Bapak edit ya. Oh ini. Biar referensi Bapak bagus ya. Nanti konsisten, misalnya huruf awalnya saja yang besar gitu ya Pak. Oh iya. Intinya atau besar di setiap kata terserah Bapak. Yang penting konsisten, semua referensi itu konsisten. Ini penulisan judulnya. Jadi itu dicek lagi halamannya. Nah, ini halamannya dia menulisnya nggak lengkap nih Pak. Ini hanya satu. Coba di atas Pak. Jadi kita tuh cek satu-satu. Nih, Bapak klik. Ya itu, klik. Nah, ini pages-nya dia hanya 184. Padahal di sini coba cek. 184. Nah, 184 sampai 1 berapa. Nah, ini Bapak tambahkan. Ini kan dia kosong. Jadi kalau artikel misalnya terindeks bagus itu ya, bereputasi itu biasanya dia metadatanya sudah bagus ya. Kita jarang sekali mengedit ya. Tapi kalau ini metadatanya masih kita perlu edit. Nah, terus di bawahnya Pak pastikan ada DOI-nya. Nah, karena ini memang dari DOI tadi ya. Nah, ada DOI-nya. Udah ini bisa kita citasi. Ini Sudah langsung ada. tersimpan ya. Iya, kan sudah ada ini. Ini kan Oh iya. library kita. Iya. Bapak kembali tuh ke yang Pak ini di sebelah kiri di bawah M itu, Pak. Nah. Coba klik, Pak. Nah, ini Hasanah misalnya mau dipindahkan ke grup, Bapak klik itu kolom yang segi 4. Nah, itu klik. Terus pindah organize di bawah. Organize to group. Nah, Bapak pindah ke ya. Nah, itu sudah ada di difusi. Kalau yang collection itu kita langsung masukkan di collection aja sudah bisa ya tanpa melalui all references. Jadi 1 kali tahapan. Tapi kalau di grup itu kita 2 tahapan ya. Nih, coba Bapak klik difusi inovasinya. Grupnya. Sudah ada nggak Hasanah? Ya. Nah, sudah ada ya, Pak? Oh, ada 2, Pak? 2 kali ya? 2 kali ya tadi. Nah, oke udah ada ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Cukup kayaknya Bu.
Cukup ya, baik. Baik, Stop screen. Stop screen. jadi kalau book chapter isinya juga di kolom book chapter ya, kan ada jurnal artikel, ada proceeding. Jadi harus sesuai, ada kalau dari tesis disertasi itu ada kolomnya lagi. Jadi harus sesuaikan template-nya sehingga nanti ketika muncul di daftar pustaka itu sesuai ya susunan ininya, informasi metadatanya. Nah, baik, ada lagi pertanyaan nih? Coba Bu Eni share screen Bu Eni. Bu, boleh Bu. Mandelainya Bu Eni. Ya, ya Bu. Bisa jadikan co-host Bu Vita, mohon izin. Saya ingin tanya kelompok 4 mana kelompok 4? Siapa tadi? Kelompok 4 Pak Jafar ya? Pak Jafar? Pak Sembari Jafar, saya, penjelasan. Bu Ari, Ari. Bu Mumun. Mana? Mana Pak Jafar? Halo, Saya, Pak Bu. Jafar. Oh, Pak Jafar sudah bisa timnya sudah bisa menggunakan Mendeley, Pak? Iya Bu, mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas di tempat saya Bu. Coba Bu Aswani, sampaikan ulang Bu Aswani. Kelompoknya Pak Jafar sudah ada yang bisa menggunakan Mendeley, Pak. Halo Pak Jafar. Pak Jafar. Jadi ini kita melatih ya pembiasaan untuk nanti sampai ke tesis. Ya. Itu sudah bagus gitu, rapi. Mana Bu Eni sudah dijadikan co-host? Udah bisa Nah, itu, ini Ibu. ya. Iya. Nah, Bu Eni grupnya belum ada dibuat ya? Bu. Apa kendala belajarnya Bu Eni tidak bisa membuat grup? Adik mah. Ya, kemarin mau coba cuma belum sempat aja Bu, mohon maaf. Oh, belum sempat. Katanya tadi lupa. Ya, tapi emang nggak bisa, belum juga, belum sempat. Mohon izin, mohon maaf Bu. Mendeley-nya kemarin nggak bisa digunain. Iya, ini saya download ulang lagi Bu. Tadi itu Bu, saya mau buka kok kayak error gitu Bu. Ini saya Bu Asani kayak Mendeley-nya bermasalah. Akhirnya saya download ulang, tapi masih sama yang kemarin juga. Ternyata pas saya download Bu, masih ada semua file saya di sini gitu. Ya memang karena itu kan akun dia penyimpanannya kan cloud ya. Di Ya, cloud. Bu. Jadi gimana? Mau belajar bikin grup sudah bisa? Coba Ibu. Nanti saya Untuk mata kuliah lainnya, untuk tugas lainnya, nanti kan tugas UAS juga tim ya. ya Bu. Coba Ibu bikin grup. Ini masukin namanya Bu ya. Nama apa tadi create grup, bikin buat judul grup dulu, misalnya grup apa? Boleh grup mata kuliah difusi inovasi misalnya. Nanti kan bisa di rename kalau mau berubah. Sementara ini buat latihan aja dulu, latihan. Siap Bu. Dulu itu muter, nah muncul, baru klik 3.3. Manage grup ya Bu. Ya, coba Pak Iwan pandu Pak Iwan. Invite member. Ya. Seperti ini sih Bu. Bos Fani boleh minta emailnya mungkin langsung sini Pak Iwan ya. Pak Iwan langsung masukin emailnya Pak Iwan. Email yang bersangkutan. Iya Bu. Jadi emailnya harus email akun Mendeley ya. Kalau bukan akun Mendeley tidak bisa. Iya
Jadi Ya, Bu Aswani, akunnya. akun Mendeley-nya Bu Aswani, emailnya apa? Dikirim via WhatsApp aja, nanti di copy. Siapa mengirimkan file emailnya, silahkan di grup boleh. Bu Eni udah online WhatsApp kan? Sudah, Bu. Coba siapa yang mau bergabung? Bu Aswani atau Pak Zuli? Coba Kirim saya Bu, emailnya. turun dari langit. Ya ejaannya gimana nanti nggak pas. Kirim di Turun WhatsApp, dari langit, Pak. Bu. Turun dari langit @gmail.com biasa. Sambung semua, Pak. Sambung semua, Bu, ya. Ini Jangan gede-gede. email Mendeley ya, Pak? Ini email menurut Pak Jul ya? Iya, coba. Sudah, Pak. Saya share invite ya, Pak. Bapak klik join, buka emailnya. Sudah, Pak Jul. Sudah ya? Sudah Pak Zul? Bentar, Ada Bu. masuk? Oh, jadi lama. Bentar. Lagi loading. Oke. Nah, ya sudah begini ya tahapannya. Ada lagi pertanyaan? Nah, saya tunggu nanti tugas berikutnya Bu Eni sudah menggunakan Mendeley. Apalagi Bu Eni? Ya, Bu. Sudah, Apalagi? saya sudah bisa, Bu. Nanti saya baca edit- lagi, Bu. Ntar dibenerin lagi, Bu, artikelnya sama PPT-nya. Terima kasih ya, Bu. Mohon maaf. Saya stop Oke, share ya, Bu. baik, sama-sama. Saya stop share ya, Bu. Saya stop share ya. Ya. Tadi pertanyaan Bu Aswani sudah dijawab oleh kelompok 4 belum nih? Pak Jafar. Hadir nggak Pak Jafar? Hadir Bu, saya Bu. Mana Pak Jafar? Ini saya Bu. Hadir Oh ya Bu, Pak hadir. Jafar gimana? Kendala Kalau saya Bu, kalau saya pribadi ya Bu, memang kalau Mendeley ini belum menguasai ya Bu ya. Jadi baru ngamatin dari teman-teman kemarin yang diajarin sama Bu Hasanah juga kan, Bu Hasanah juga kan mempraktekkan juga Mendeley ya Bu ya, semester kemarin. Nah, cuman lupa-lupa Bu langkah-langkahnya gitu. Mungkin saya mau nyari-nyari referensi juga, minta ajarin ke teman-teman yang sudah bisa juga Bu gitu Bu. Kalau saya pribadi ya Bu ya, mungkin Bu Mumun atau Bu Ari sudah bisa kali sepertinya Bu, atau Pak Nur Hasan. Seperti itu Bu. coba dari berempat sudah ada yang bisa? Pak Jafar katanya belum, masih mau belajar. Ya Bu, saya masih amatir Bu. Kalau Mendeley baru buat saya Bu. Ada lagi yang lain? Pak Nur Hasan? Pak Nur Hasan hari ini absen ya? Ada, Bu. Pak Nur Hasan, Bu. Pak Nur Hasan? Pak Nur Hasan, terus Pak Ari dan Bu Mumun? Mana Pak Ari? Saya Bu jadi Ari. ngabsen nih. Bu Ari, Bu Bu Ari, Mumun. Bu. Bu Ari. Ya Bu Ari, Bu Mumun. Ya, Bu. Mana? Masih dalam Siapa? proses, Bu. Bentar, Bu. Apanya Bu? Yang masih dalam Modelnya proses masih apa? dalam proses. Untuk Maksudnya? belajar modelnya masih dalam proses. Maksudnya kemarin saya udah download.
dan download juga ya dari Bu Hasanah juga belajarnya. Hanya untuk tingkat mahir dan cepat dalam proses pengerjaannya masih proses pelan-pelan gitu loh Bu. Oke, konkretnya nih Bu, konkretnya apakah nanti Ya, ketika menyelesaikan tugas kelompok 4 nanti Ibu sudah menggunakan Mendeley? diupayakan Bu. Oke lah, oke kita lihat, let's see ya nanti. Nah, Iya Bu. jadi itu ya untuk Mendeley, pembekalan Mendeley. Untuk yang lain-lain, bagaimana Ibu kendala di kelompok 4, apakah sudah mencicil pekerjaannya atau belum sama sekali? Sudah menerjemahkan, mempelajari, dan mencoba mencari artikel yang berkesesuaian atau referensi lain yang mendukung yang kami bahas, Bu. Oke. Baik, mungkin bisa di-share Bu Asfani proses apa namanya penyelesaian kemarin itu bagaimana Bu? Ada kesulitan yang berarti nggak Bu ketika misalnya mencantumkan referensi di setiap slide, kemudian nah itu kendalanya ya ketika kita bukan kendala, apa namanya kekurangan ketika kita tidak menggunakan Mendeley Reference Manager, bukan Mendeley Reference ketika tidak menggunakan reference tool ya. Reference Manager Tool. Jadi tidak harus Mendeley. Jadi bisa mungkin Bapak Ibu yang lain terbiasa menggunakan Zotero, EndNote gitu ya. Intinya menggunakan tools ya. Nah, itu akan konsistensi. Jadi apa yang ada di pembahasan itu juga ada di referensi. Contoh tadi karena kelompok tidak menggunakan Mendeley, maka ada referensi yang itu utama ya dalam satu artikel. Metode yang mereka rujuk itu menurut Kolamani ya tadi ya. Nah, ternyata di referensi tidak ada. Nah, itu kelemahan tidak menggunakan reference manager tool ya. Jadi tidak harus Mendeley gitu, karena Mendeley itu relatif mudah Bapak Ibu digunakan ketimbang apa namanya reference manager lainnya gitu. Nah, maka ada tidak sinkron ketika Ibu kelompok 3 menyatakan bahwa kami dalam metode review artikel ini menggunakan metodenya Kolamani, tapi di daftar pustakanya tidak ada. Nah, itu kelemahannya di situ akhirnya. Tapi kalau menggunakan reference manager tool maka akan konsisten ya, akan sama. Di manuskripnya itu mensitasi siapa, maka di daftar referensinya juga akan terlihat gitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ini lebih awal hari ini. Biasanya kurang waktu, hari ini lebih cepat. Ya Bu. Pak Ri, saya pengen dengar dari siapa ya? Coba Pak Sugeng, coba Pak Sugeng. Ini kelasnya Pak Sugeng, presentasinya di akhir ya. Tentunya nanti Pak Sugeng akan menyajikan yang lebih baik, baik itu secara substansi ya Pak Sugeng. Fokus pada pokok bahasannya, Pak Sugeng kemudian dieksplorasi dengan beberapa referensi untuk mengkritisi apa yang disampaikan Rogers. Gimana Pak Sugeng? Sampai pertemuan hari ini, apa yang hal baru yang diperoleh Pak Sugeng? Hal barunya tadi Bu, terkait dengan grup di Mendeley tadi Bu. Oh itu? Iya. Hah? Gimana? Kita baru bisanya kemarin itu Bu, di-download dulu, baru add ke Mendeley, nanti baru dimasukin ke referensi makalah gitu. Jadi hal Baru barunya itu. adalah buat grup gitu Pak Sugeng? Iya. Oh. Jadi apakah Pak Sugeng maksudnya tertarik untuk menggunakan fitur itu? Iya Bu, selama ini saya menggunakan Mendeley Bu. Enggak, maksudnya tadi kan hal barunya adalah membuat grup. Nah, apakah itu Bapak sangat recommended untuk kerja kelompok nanti?
Atau Oh, tidak kalau itu perlu? belum saya diskusikan dengan kelompok, Bu. Tapi kalau saya sendiri sih kepengen nyoba pakai Mendeley yang di grup itu, Bu. Lah kalau buat grup, kalau sendiri ya nggak perlu buat grup, Pak. Itu di collection. Iya, makanya kan perlu saya sampaikan ke grup dulu, apakah yang lainnya setuju atau enggak. Oh Kalau iya saya iya secara iya pribadi betul. pengen gitu. Ya ya ya, oke oke. Baik. Eh, ada lagi yang lain? Pak Sahbirin ada ya? Pak Sahbirin hadir ya? Pak Sahbirin Bu, izin hari ini konfirmasi, Bu. ya, ya. Izin konfirmasi kaitan dengan grup tadi ya. Harapan kita kan dalam grup itu contoh di kelompok kami gitu kan, saya Pak Soleh Bu Ragil, ketika saya mendapatkan misalkan dalam pencarian itu hanya 5 referensi misalkan, ternyata Pak Soleh mendapatkan 10, Bu Ragil mendapatkan 10. Nah, tanpa saya harus mendownload yang 20 tadi, dengan grup itu kita bisa terfasilitasi dan sama-sama berkolaborasi kan Bu, menggunakan referensi-referensi tersebut, begitu ya Bu ya? Saya kok tidak memahami ya pertanyaan Pak Iwan. Jadi gini Pak Iwan, coba saya ingin menjelaskan dulu grup itu ya. Jadi kalau dari apa yang Pak Iwan sampaikan, Bapak punya anggota kelompok 3 orang, Ya. ya kan? Nah, Heeh. misal Pak Iwan menambah, ini kan kalian sudah Lagi buat tergabung, artikel katakannya. ya, kalian sudah Hmm. tergabung dalam grup tersebut kan? Ya, betul. Jadi Pak Soleh dan Pak Bu Ragil sudah klik join ya, join grup ya. Ya, Bu. Nah, sudah menjadi anggota dalam grup Mendeley tersebut, ya kan? Ya. Kalau tadi kan belum ya Pak Iwan ya? Tadi belum. Nah, oke. Nah, ketika itu sudah, jadi kalian bertiga tuh bisa menggunakannya. Paham ya? Kalian bertiga bisa menggunakan, misalnya Pak Iwan menemukan berapapun jumlah referensinya, Pak Iwan masukkan di grup tersebut, Bu Ragil juga begitu, Pak Soleh juga begitu, memasukkan referensi yang ditemukan itu ke grup. Maka dalam penulisan artikel itu siapapun bisa menggunakan, misalnya Pak Iwan sedang menulis artikel, maka Pak Iwan bisa mensitasi apa yang dimasukkan oleh Pak Bu Ragil dan Pak Soleh. Ya, betul, clear Bu. Ya, seperti itu Mas. Memastikan berarti Pertanyaan, seperti itu ya, Bu. Ya. ya, karena yang bisa mengakses itu adalah kalian bertiga kan? Ya. Jadi kalian bertiga punya akses yang sama, baik menambahkan referensi, menghapus referensi, mengedit referensi, ya kan? Mensitasinya gitu, menggunakannya gitu. Iya, saya Gitu kira ya. itu sangat bantu Bu dalam pengerjaan tugas kelompok nanti gitu untuk Ya, referensi. Ya Bu, terima kasih Bu. ya. Ada lagi? Bu Asfani, bagaimana Bu Asfani? Boleh cerita pengalaman barunya dalam menyelesaikan tugas kemarin, tugas kelompok kemarin? Pengalaman hal yang baru dan mungkin apa gitu yang bisa diceritakan? Pengalamannya jadi menerjemahkan tuh Bu. Dari halaman 160 sampai 192 itu kan. Terus kita cari dari RPL ya, itu kan judulnya itu kita kembangkan menjadi tambah di era digital, jadi mencari referensi lagi selain yang direferensikan Ibu, selain buku Roger dan 2 yang direferensikan ya Bu ya, kita tambah jadi nyari lagi tentang yang digital itu pas tambah yang pandemi itu. Terus kemarin emang kita membagi-bagi tugas Bu, ini yang bagian medley gitu kan. Tapi buat Badi ininya error. Aduh, ya udah deh gitu. Karena kita juga ngerjainnya berapa hari ya, seminggu ya Bu Eni ya. Itu kita ya lewatnya juga lewat online bertiga. Jadi ya itu aja sih ya, seru sih Bu ya. Tapi ya kita tambah ilmu, tambah ini, dan kemarin itu yang daftar pustaka itu karena saya diajarinya buru-buru juga jadi ngeblank juga. Nanti saya belajar lagi. Iya. Ya itu, tapi saya coba nanti ya. Jadi itu bagus untuk presentasi. Nah harapannya kelompok 4 coba deh. Kelompok 4 nanti seperti kelompok 3, jadi di hyperlink. Nanti boleh berbagi.
saya juga terlupakan loh pada saat presentasi itu sangat menarik. Jadi ketika Bapak Ibu nanti apalagi presentasi tesis ya, wah itu nanti penguji akan semakin wow gitu ya. Wah ini keren nih mahasiswa gitu. Jadi referensinya sudah sangat bagus disiapkan gitu ya, relevan apa yang ditemukan gitu, dan saya misalnya sebagai penguji itu memastikan mahasiswa ini membaca gitu, merujuk pada sumber yang sungguhnya. Jadi bukan mengutip dari tulisan orang lain saja, tapi juga membaca dari sumbernya. Itu sih dugaan positifnya ya ketika Bapak Ibu bisa presentasi menampilkan menggunakan hyperlink yang dimana kita bisa langsung nge-link ke sumbernya gitu. Jadinya intinya itu walaupun kita online juga harus memperhatikan dan hadir, Bu. Kalau enggak ya bingung yang Ibu inginkan gitu kan. Kalau kita enggak fokus, enggak ini, aduh bener-bener enggak bisa itu loh. Enggak ngerti itu kan. Apa tuh? Ya maksudnya memang walaupun kita online kuliahnya memang harus hadir, harus memperhatikan, harus tahu oh ini mana itu. Kalau enggak kan jadi aduh. Jadi pelan-pelan sampai saya kemarin yang minggu kemarin begini itu saya ngerekam Ibu yang Ibu bicarakan saya rekam biar nggak lupa gitu loh Bu. Oke. Tapi saya meskipun ada beberapa ya kekurangan, saya cukup appreciate ya. Saya berikan nilai 95 lah untuk kelompok ini, untuk perdana sudah Makasih Bu. mencantumkan citasi gitu ya, terus kemudian pembahasan dari Rogers itu juga sebenarnya sistematis ya disampaikan. PPT-nya juga tidak not bad gitu. Cuma tadi artikelnya saja yang literatur review dan itu dibuat tabel itu sangat tidak nyaman ya. Terus kemudian karena sebenarnya ingin mempersingkat dan memperjelas, tapi ternyata ya Bu. Terima kasih Bu, ya Allah terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Sarifa. Ya harapannya nanti kelompok berikutnya akan lebih baik. Apalagi nih kelompok kelasnya Pak Iwan nih. Tampil di akhir-akhir harus bagus ya Pak Iwan. Ya, semakin akhir semakin bagus ya Bu ya. Ya, jadi kalau membuat artikel lihat contoh. Nah, ini saya masih ada waktu, saya izin share screen deh. Mudah-mudahan ini masih ada ya. Sebentar, saya izin share screen. Bu Aspani, tadi yang link tadi itu dikerjakannya di Canva ya? Kalau di PowerPoint bisa nggak sama nge-link kayak gitu? PPT-nya Pak ya. PPT-nya itu langsung di Canva kan Ibu? Nah ini silakan dijawab Bu Asfani. berbagi. Iya sudah dijawab Bu. Iya di Canva-nya. Baik, nah ini ya tadi nah ini saya lagi buat artikel ya. Ini saya join dengan teman saya. Ini judulnya Bapak Ibu. Saya besarkan ya. Oh, sorry. Ini judulnya ya. Sebentar saya kasih warna lain mungkin. Nah, ini saya bikin judul ini. Jadi saya join artikel dengan teman saya itu jurusannya manajemen pendidikan. Saya teknologi pendidikan, teman saya manajemen pendidikan, di mana kita harus membuat semacam bridging gitu ya, jembatan atau apa istilahnya tuh scaffolding ya. Nah, jadi ada relate antara teknologi pendidikan dan manajemen pendidikan. Di sini kami mengambil judul Fostering Student Satisfaction in Higher Education. Is it possible to apakah mungkin meningkatkan kualitas pembelajaran melalui word wall gitu ya. Ini media. Nah, ini saya buat artikel ini Bapak Ibu. Jadi ini acak-acakannya begini nih saya. Jadi setiap saya menemukan eksplorasi referensi, saya tulis gitu ya. Nanti dia bisa masuk ke introduction, bisa masuk ke mana? Ke literatur review-nya. Nah, saya literatur review tidak menggunakan istilah literatur review, tapi menggunakan apa di sini? Relate research and conceptual basis ya. Di sini pembahasannya lagi what is the definition ya from educational perspective, terus kemudian nih ini ya variabel-variabelnya nih. Nah, ini jadi saya acak-acakan begini.
Nah, hari pagi ini saya dari pagi sampai tadi jam 11 saya mengerjakan hanya dapat 1 alinea Bapak Ibu. Mana ya tadi yang saya kerjakan setengah. Saya menulis dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, saya malah nggak bisa sekarang dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu ya, jadi saya nulisnya dalam bahasa Inggris. Nah, mana ya? Oh, ini definisi. Bentar. Nah, ini nih. Ini saya setengah hari ini mengerjakan ini. Ini Bapak Ibu ini. Jadi ini bisa dilihat ya. Sebentar saya kecilkan dulu Mendeley-nya. Gimana di sini nggak bisa dikecilkan ya ini. Oh, ini gini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nulis artikel atau tugas kuliah itu misalnya Bapak Ibu ingin menyatakan satu konsep ya atau satu fakta itu misalnya di sini. Ini bisa didukung oleh beberapa referensi. Itu kan ya, begitu ya. Bapak Ibu mungkin baca-baca artikel biasanya satu konsep atau satu fakta atau satu prinsip apapun itu ya jenis pesan yang ingin disampaikan itu kita bisa menambahkan sejumlah ini. Nah, ini kalau saya based on berdasarkan penelitian sebelumnya gamification digunakan secara luas ya meningkatkan level kualitas pembelajaran di pendidikan tinggi. Nah, ini saya cari beberapa referensi yang mendukung ini. Terus kemudian ini lagi. Nih. Jadi oleh karena itu, most university, sebagian besar universitas itu mengembangkan berbagai aplikasi berbasis prinsip gamification, misalnya gamifying curriculum in the Kahoot program. Nah, ini program aplikasi Kahoot itu, Kahoot application ya, atau Kahoot platform ya. Ini di sumbernya tuh banyak peneliti yang sudah melakukan gitu untuk gamification kurikulum menggunakan program Kahoot ya atau platform Kahoot. Terus ada Moodle, ada apalagi beberapa. Nah, baru nanti saya masuk ke Wordwall tadi yang judul saya tadi. Nah, ini saya acak-acakan Bapak Ibu. Jadi saya menulisnya itu begini. Nah, ini saya baru dua pekan, tapi nggak full dua pekan ya dapat ini. Nah, ini referensinya sudah sekian ya. Ini belum full saya isi metodenya. Metodenya masih kosong karena metodenya diisi oleh teman saya karena kita join. Nah, ini Bapak Ibu referensinya. Referensinya udah ada 3 halaman ya. Jadi upayakan begini Bapak Ibu kalau menulis, karena kemarin pengalaman saya tembus di Scopus Q2 kan, mereka itu minta kalau dari buku tuh ada kota terbit Bapak Ibu. Kota terbit dan penerbit itu harus lengkap. Nah, itu kalau buku ya. Kalau dari jurnal ya itu upayakan yang ada DOI aktif Bapak Ibu. Upayakan yang menggunakan DOI aktif. Jadi Bapak Ibu cek dulu DOI-nya aktif atau tidak, itu seperti ini. Nah, ini lengkap ya DOI-nya. Makanya saya sekarang mencari artikel-artikel yang memang dia punya DOI aktif dan kalau bisa, karena ini target kita Scopus, jadi referensinya juga yang harus terindeks Scopus yang bagus ya. Ini mengapa saya menggunakan yang dari nasional, karena ini saya based in Indonesian konteks ya. Nih, saya konteksnya kita di Indonesia, jadi beberapa mana ya? Indonesian Classroom ya. Jadi kita mencantumkan beberapa hasil penelitian tentang Wordwall ini di Indonesia. Nah, ini ada beberapa orang nih Indonesian Classroom mana ya? Nih, beberapa penelitian several study have been conduct in Indonesia on Wordwall. Nah, beberapa penelitian sudah dilakukan di Indonesia pada Wordwall and student satisfaction. Nah, nanti ini saya isi nih, saya cari beberapa referensi ini nih. Ini harusnya naik ke atas ini. Ini saya acak-acakan begini Bapak Ibu, nanti saya susun sistem ini penelitian Wordwall tadi nih ya. Nanti Bapak Ibu terapkan di artikelnya nanti. Nah, ini recent research, penelitian baru-baru ini di Ruang Kelas Indonesia, highlight increasing meningkat pentingnya permainan Wordwall ya.
Nah, ini biologi dilakukan oleh ini Arimbawa, ada di pendidikan bahasa, ada di pendidikan bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Nah, ini saya akan tambahkan. Jadi gitu Bapak Ibu. Saya nulisnya acak, jadi tapi saya udah bikin apa namanya rumahnya ya. Jadi kayak komponen artikelnya kita udah buat dulu. Dan kalau kita membaca dari beberapa artikel itu kita bisa adopsi apanya gitu ya. Contoh ini saya mengadopsi misalnya nih masih nyontek dari Alsip ya gitu ya. Ini nanti kita bisa paraphrase atau bisa kita paraphrase ya. Jadi ini saya butuh definisi menurut bahasa saya sendiri. Nah, dari beberapa referensi di sini tentang definisi student satisfaction, kepuasan mahasiswa. Kepuasan mahasiswa itu kan sebenarnya ranahnya manajemen pendidikan ya, ranahnya teman saya manajemen pendidikan. Tapi itu bisa kita jembatani untuk ke teknologi pendidikan bahwa di sini saya sebutkan, di sini saya jelaskan di introduction jembatannya antara manajemen pendidikan nih di sini ya. Gitu Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu mau join artikel dengan temannya yang berbeda berbeda program studi gitu ya. Nah, di sini jembatannya. Bahwa kalau kepuasan mahasiswa itu kan ranahnya manajemen pendidikan, tapi ada kepuasan mahasiswa itu indikatornya salah satunya adalah teaching and learning ya, atau educational experience ya. Nah, itu penjembatannya ke teknologi pendidikan. Jadi begitu. Kita tarik. Gitu Bapak Ibu. Ini yang harus saya isi. Ini contoh ya, introduction saya udah cicil di alinea pertama, tapi ini saya belum menemukan apa sih masalah kritis yang terjadi jika kepuasan mahasiswa rendah di perguruan tinggi. Ini saya belum cari referensinya. Nah, kita cari secara global, jadi di tingkat internasional itu masalah kritis yang dialami pada kepuasan mahasiswa yang rendah di perguruan tinggi. Karena ini kan saya higher education ya judulnya tadi ya. Student satisfaction fokusnya in higher education di pendidikan tinggi. Itu Bapak Ibu, jadi ini kita nulis artikel, baru nanti masuk ke lingkup ini kampusnya, tempat penelitian, tempat kita meneliti. Gitu. Kira-kira dari sini ada yang ingin bertanya? Ada yang tertarik? Cara saya membuat artikel, tapi saya menulisnya dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Saya malah kesulitan kalau nulis dalam bahasa Indonesia. Tapi saya juga butuh Google Translate ya untuk menerjemahkan referensi, misalnya kita dari artikel mana, saya terjemahkan dulu. Nih, kalau saya pribadi mewajibkan ya sumber fakta itu dari organisasi resmi. Dan ini yang gunakan yang terbaru nih dari World Bank ya, yang merekomendasikan untuk pembelajaran di Indonesia, terutama di pendidikan tinggi di sini. Nah, ini jembatan untuk menuju ke teknologi pendidikan. Ini kan kualitas pembelajaran di Indonesia di pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi di perguruan tinggi Indonesia. Karena saya awalnya permasalahannya adalah ini nih. In Indonesia, education is leading nih, ini permasalahannya ini ya. Jadi sejumlah perguruan tinggi di Indonesia itu hanya Indonesian University only 5 appear in the international ranking. Nah, saya munculkan ini problemnya juga. Selain problem ini, saya munculkan ranking perguruan tinggi karena judul saya ada perguruan tingginya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini in higher education context. Sejumlah hubungan antara student satisfaction dan growth of quality learning in higher education. Ini ranahnya manajemen pendidikan Bapak Ibu. Gitu. Pak Iwan, bagaimana Pak Iwan? Ada komentar atau hal apa yang ingin ditanyakan? Ya Bu, inspiratif Bu. Ini tiap paragraf di kotak-kotak ini gimana Bu? Mana? Kotak ini kan mana ada Pak? garis-garis ya. Garis-garis tiap Enggak, paragraf. ini mah Word saya Pak. Oh. Word saya karena tidak ori Pak. Oh gitu. Saya kira ini bukan di kotak-kotak paragraf aja ya.
Paragraf. Ini saya tidak mengkotak-kotak, ini otomatis begini karena tidak ori kata-kata yang servis laptop saya ini kalau tidak ori begini Bu, katanya tampilannya tuh garis-garis. Nah, jadi kita tidak harus wajib menuliskan literatur review gitu ya. Nah, bahkan introduction ini saya juga artikel sebelumnya tuh saya tidak menuliskan introduction ya. Kita bisa buat judul gitu, judul apa gitu yang kita cukup tertarik. Nah, saya ingin mengkritisi Bapak Ibu coba kritisi ini judul yang saya kembangkan, saya buat. Ini kan dengan kata tanda tanya ya. Is it possible? Apakah mungkin gitu ya? Is it possible to enhance the quality of learning through what wall? Apakah mungkin meningkatkan kualitas pembelajaran itu melalui what wall gitu? Nah, ini saya buat judulnya seperti ini Bapak Ibu. Gimana? Bapak Ibu nanti buat artikelnya juga boleh dengan kalimat tanya, boleh dengan sesingkat apapun. Ini relatif panjang yang saya buat. Semakin singkat semakin baik ya. Berarti untuk UASnya kelompok ya Ibu ya? Atau Ya kan kemarin kesepakatan kelompok ya. Alhamdulillah. Kemarin individu Ibu. Nanti individu khawatirnya nanti kualitasnya menurun ya. Jadi kalau berkelompok bisa lebih berkualitas, jadi bisa saling mengisi Bapak Ibu. Jadi misalnya yang satu pandai di IT-nya, yang satu di konseptualnya ya gitu ya. Jadi saling bersinergi Bapak Ibu. Betul, Bu, kalau bisa ada istilahnya sesi khusus tutorial pembuatan artikel, Bu. Khusus Bu dari awal sampai inilah gitu kan, tapi mungkin ada sesi khusus gitu dari Ibu. Gimana, Bu? Ya, sebenarnya sih gini Pak, kita bisa itu ala biasa, ya kan? Nah, saya ingin Bapak Ibu bisa menulis itu sebenarnya sih banyak membaca Pak, banyak membaca dan tidak sekedar membaca tapi mencermati. Ini contoh ya pola menulis artikel saya dan teman saya. Nih kemarin kita baru discuss gimana sih cara kamu menulis artikel ini sampai jadi begini. Jadi awalnya dia dulu yang membuat, terus kemudian diserahkan ke saya. Nah, saya tanya bagaimana kamu proses mengerjakan, ternyata dia hanya melihat di abstrak gitu. Wah, kalau saya bilang gini, saya nggak bisa kalau di abstrak, saya harus buka filenya, harus baca keseluruhan. Pertama kita skimming dulu. Terus kemudian kalau saya tuh sangat detail Pak, jadi makanya tadi saya satu alinea itu hanya setengah hari saya mengerjakan Pak, satu alinea yang tadi ini. Ini setengah hari saya mengerjakan. Kalau gini Bu, misalkan kita kan ada kemudahan lah, contoh review jurnal melalui ChatGPT gitu. Kemudian kita mencukupkan ya dengan hasil review ChatGPT tersebut, dan di situ memang sudah tersampaikan kesimpulan, poin-poin yang ada di artikel tersebut gitu. Menurut Ibu aman nggak seperti itu? Sangat tidak aman. Jadi gini Pak, boleh Bapak menggunakan itu, tapi Bapak cross-check lagi sumbernya. Bapak cross-check lagi sumbernya. Jadi misalnya nih ChatGPT udah buatkan kita misalnya satu alinea, ini contoh ya, satu alinea ini saja dengan sejumlah referensi yang dia sebutkan kan, Bapak cek lagi. Itu kalau menurut saya Pak 2 kali, tapi kalau untuk memudahkan struktur ya, sistematika apa saja sih yang perlu dibahas, misalnya variabel apa saja, oke lah Pak buat wacana. Tapi saya Maksud saya gini, kita punya referensi misalkan satu jurnal gitu ya. Kan sekarang ada kemudahan kita upload jurnal tersebut ke ChatGPT, kemudian ChatGPT menyajikan kepada kita hasil reviewnya gitu Bu. Kesimpulan-kesimpulan dari jurnal yang kita upload itu. Nah, berarti kan mungkin secara sistem ChatGPT, apa kesimpulan itu diambil dari jurnal yang kita upload gitu Bu. Kita cukupkan seperti itu, aman nggak gitu untuk mengetahui isi dari jurnal yang kita baca tadi ya, atau sebagai referensi kita gitu. Kan itu sangat memudahkan kita gitu ya. Jadi Pak, pengalaman saya 2 kali nih ya Pak, 2 kali saya join artikel dengan teman, itu setelah saya mengikuti ada webinar Pak, webinar menggunakan ChatGPT, itu kemarin tuh apa ya ChatGPT-nya ya? Saya kok lupa ya. Apa sih? Nah, itu
setelah kita gunakan, Pak, itu zonk. Jadi apa yang dia sampaikan di situ. Oh, tapi kalau Bapak sudah ada artikelnya gitu ya, hanya minta ringkasannya gitu. Ya, betul. Kita upload, memang artikelnya kita upload. Ya. Kalau saya kok kurang percaya ya, Pak. Jadi saya lebih baik saya baca sendiri sih. Maksudnya tuh kita terjemahkan. Jadi saya baca artikel tuh bukan saya membaca, Pak, tapi saya terjemahkan. Ideal gitu ya. Ya, memang butuh waktu, Pak. Itu proses belajar tuh seperti itu, Pak. Siap. Bu. Ada harga yang dibayar, Pak. Gitu Ibu. ya. Nah, ini saya setengah hari. Ibu Ya. izin bertanya boleh, Ibu? Silakan. Kalau misalnya kita buat artikel, jadi kita sudah unduh nih artikel di Sinta 2 seperti yang kemarin Ibu sarankan. Terus kita jadikan itu sebagai referensi saja, tapi untuk pembahasannya kita dengan up to date data dari kita sendiri, cuman untuk paparannya, terus penyusunan kalimatnya itu kita nggak semuanya mengikuti dari jurnal tersebut sih, cuman kita minta bantuan ChatGPT untuk menerjemahkan ke dalam permasalahan yang sedang kita hadapi gitu. Bisa seperti itu, Ibu. Contohnya begini, Bu, nih saya kemarin sudah coba buat sebentar. Mohon maaf ini Ibu, sedikit ada yang perlu saya mau tanyakan. Dengan senang hati, Bu Vita. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, sedikit menyita waktu. Tugas. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Belum, Bu Vita. Sudah Saya bisa stop share tampil? dulu ya. Enggak saya. Maaf. Nah, Oh, udah. iya. Ya, silakan Bu Vita. Ya. Nah, ini seperti ini contohnya seperti ini, cuman ini untuk kayak misalnya pendahuluan, ini saya sesuaikan dengan studi kasus yang saya laksanakan, terus datanya juga saya ambil sesuai dengan kegiatan saya di sekolah gitu. Cuman untuk penulisannya seperti ini sudah betul apa masih salah ini Bu? Mohon maaf ini saya masih belajar soalnya. Jadi ini ada misalnya kayak Bentar, ini Bu untuk Vita, langkah tarikannya dari penelitian, judul terus dulu. untuk Judul, coba. penggunaan skema penelitian ini, ya ini seperti ini. Cuman saya ini saja Bu, saya sesuaikan. Jadi kalau misalnya di dalam contoh itu jumlah siswanya misalnya 25, karena up to date yang ada di kelas saya itu 33, maka saya jadikan 33 siswa. Kemudian untuk analisis deskriptif, uji asumsi ini saya sesuaikan dengan kondisi saya di sekolah. Cuman kalau untuk literatur terus terang kan saya nggak bisa baca semuanya Ibu. Jadi kalau misalnya saya buat seperti ini boleh nggak Ibu? Boleh saja sih, tapi hati-hati maksudnya tuh kalau bisa jangan terlalu hampir berapa persen Ibu mencontoh atau meniru ya, berapa persen? Jadi jangan sampai terlalu ini Bu, nanti bisa kena plagiarisme. Coba Ibu judulnya apa Bu? Coba naik ke atas Bu. Ini hasil dan Saya pembahasan. belum kasih judul, cuman ini saya baru. Jadi saya ini kan kemarin Ibu sudah memberikan contoh satu, ya saya coba pelajari, saya coba modif dalam artikel yang saya tulis dengan saya mengambil salah satu jurnal, artikel dari jurnal Sinta, kemudian saya sesuaikan dengan kondisi yang ada realita di
kelas saya gitu. Ya, Nah, ya, hasilnya baik, seperti baik. ini. Jadi Saya nangkap Bu bisa Vita. bisa Bisa. ingat Jadi tidak, gini Bu Vita. Bu Vita boleh adopsi satu jurnal yang menurut Bu Vita, satu artikel yang menurut Bu Vita itu sangat mudah untuk ditiru, kemudian nah upayakan Bu Vita jangan plek ya, artinya bagian-bagian mana yang Bu Vita bisa ganti gitu ya, bagian-bagian mana yang Bu Vita bisa ganti, misalnya dari referensinya dicari yang sama, yang relevan gitu ya Bu, yang sama menyampaikan makna yang sama, tapi artikel yang berbeda gitu sumbernya Bu, penulis yang berbeda gitu. Itu salah satu ya, itu hanya salah satu Bu Vita. Jadi ada beberapa upaya yang dilakukan agar tidak terkenai plagiarisme ya Bu. Oh iya. Jadi misalnya Ya, Ibu. mengganti Paham. referensinya, Ya, jadi jangan sampai sama gitu. Kemudian mungkin tentunya di discussion juga berbeda misalnya Bu. Ya, kalau Bu Vita rencananya di bagian-bagian mana yang coba Ibu ganti? Kenapa Ibu? Dari satu artikel tersebut kan Ibu ingin mengadopsi nih. Ya. Nah, di bagian-bagian mana yang sekiranya agar Ibu tidak terkenai plagiarisme, Ibu mengganti gitu, entah itu misalnya di referensinya, ya kan? Iya. Ya, Kalau misalnya Bu. referensinya misalnya hanya sebagian kita gunakan, terus sebagian kita nyari sendiri, boleh kan ya Ibu ya digabung gitu? Ya, yang tidak diganti itu upayakan diubah Bu ininya, diparaphrase ya. Ya. Tapi intinya bisa ya Bu ya? Yang Bisa sudah sih. saya kerjakan itu benar ya? Bisa, tapi hati-hati banget Bu. Artinya kita paraphrase ya. Kita utak-atik posisinya. Intinya begitulah Bu. Kita susun kembali gitu sesuai kebutuhan kita, sesuai runutan paparan ya, paparan atau komponen dalam artikel tersebut. Iya. Itu ya Bu Vita. Terima kasih. Ya, memang kita harus mengadopsi biasanya beberapa ya gitu. Makanya saya tadi tulisan saya lihat ini artikel ini gitu ya. Ada banyak sekali yang saya adopsi. Itu demikian ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih terutama kepada kelompok 3 ya Bu Asfani, Bu Eni dan Pak Zuli. Ya. Ada hal-hal baru yang hari ini kita pelajari ya, semoga nanti bermanfaat ya untuk saya pribadi terutama. Demikian jika ini waktunya mohon maaf kita terlewat ya. Ya, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu dosen. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Yeay.